Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya diberi kelancaran rezeki, amin. Lagi-lagi terjadi nih teman-teman karena alasan sakit hati kepada bos atau majikan. Seorang karyawan dengan tega menganiaya bosnya sendiri, bahkan dengan cara yang begitu sempurna menurutnya. Dan seperti apa kisah lengkapnya? Yuk kupas tuntas di channel Rikaro. Sugianto Tan atau biasa dikenal dengan nama Sugianto merupakan seorang pria berusia 51 tahun yang tinggal bersama keluarganya di rumah mewah yang berlokasi di daerah Grand Haven, Pluit, Jakarta Utara. Untuk kesehariannya sendiri, Sugianto ini merupakan seorang pengusaha sukses di bidang pelayaran. Dia sudah mempunyai banyak sekali karyawan. Dan Sugianto mempunyai sebuah kantor yang dia dirikan di sebuah ruko di daerah Ruko Royal Gading Square, Kelapa Gading. Dan memang diketahui kantornya ini hanya berjarak 50 meter dari rumahnya Sugianto. Dan setiap siang, Sugianto pun selalu menyempatkan diri untuk pulang ke rumah dengan tujuan menyantap makanan dari istri tercintanya. Nah, menurut beberapa rekan bisnisnya, diketahui Sugianto ini dikenal sebagai seorang bos yang sangat baik kepada para karyawannya. Dia suka berbaur, aktif dalam beberapa kegiatan masyarakat, dan bahkan dia juga dikenal sebagai bos yang sangat royal. Pernyataan ini juga dibenarkan nih oleh ketua RT setempat yang mengatakan bahwa Sugianto adalah orang yang baik dan juga tidak sombong. Jikalau hari libur tiba, dia sering berkunjung ke rumah Pak RT untuk sekedar bersilaturahmi. Namun hal itu berbanding terbalik dengan pengakuan dari salah seorang karyawannya yang bernama Nur Lutfiyah. Nur sudah bekerja sebagai admin keuangan di perusahaan tersebut selama kurang lebih 12 tahun lamanya, dari tahun 2012. Menurut Nur, Sugianto ini dikenal sebagai seorang bos yang arogan, sombong. Dia sering marah-marah dan berkata kasar kepada dirinya. Bahkan suatu hari, Sugianto pernah mengajak Nur untuk melakukan hubungan badan tanpa sepengetahuan keluarganya di rumah. Namun, Nur yang mengetahui bahwa Sugianto ini telah mempunyai keluarga, akhirnya dia pun menolak ajakan tersebut. Selain sering melecehkan Nur, ternyata Sugianto juga berencana akan melaporkan Nur kepada polisi dengan tuduhan penggelapan uang perusahaan. Nur pernah ketahuan Sugianto setelah dia ini menggelapkan dana perusahaan yang harusnya dia kirim ke kantor pajak, namun Nur malah mencuri uang tersebut. Akhirnya dikarenakan takut dengan ancaman itu, Nur pun gelap mata dan dia pun langsung merencanakan untuk melakukan pembunuhan kepada bosnya tersebut. Pada awalnya, Nur ini mengajak suami sirinya yang bernama Ruhiman berusia 42 tahun untuk menyelesaikan bosnya itu. Namun karena takut, Ruhiman pun mengacukan rencana dari istrinya tersebut. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2020, rencana ini kembali disusun oleh Nur dengan mengajak suaminya lagi. Karena terus-terusan dipaksa, akhirnya Ruhiman pun menyetujui permintaan dari istrinya tersebut. Nur kemudian meminta kepada Ruhiman untuk mencarikan sebanyak 12 orang pembunuh bayaran untuk melakukan pembunuhan itu. Sampai pada akhirnya ditemukanlah 12 orang pembunuh bayaran tersebut. Di antaranya bernama Diki Mahfud usia 50 tahun, Sahrul 58 tahun, Rosidi 52 tahun, Rifai 25 tahun, Dedi 45 tahun, Arba'in 56 tahun, Sodikin 20 tahun, Raden dan Supriyanto, serta Totok yang berusia 64 tahun. Pertemuan para pembunuh itu dilaksanakan di sebuah hotel yang berlokasi di daerah Jakarta Utara. Di dalam rapat awal, Nur berjanji akan memberikan uang tunai sebesar 200 juta rupiah. Setelah mendengar jumlah uang tersebut,
Mereka pun setuju dengan rencana itu. Nur kemudian membuat sebuah strategi dengan meminta kepada 10 pembunuh itu untuk menjebak Sugianto dan berpura-pura mengaku sebagai seorang tukang pajak. Hal ini dilakukan agar Sugianto ini mau bertemu di suatu tempat. Dan di saat itulah rencananya mereka ini akan mengeksekusi Sugianto. Namun sayang, di saat ditelepon, Sugianto kala itu malah menolak untuk melakukan pertemuan tersebut. Tidak pantang menyerah, Nur kemudian membuat sebuah strategi baru yang dia beri nama Plan B. Di dalam rencana kedua itu, Nur berencana akan menembak Sugianto saja dengan Diki selaku eksekutor. Syahrul bertugas sebagai joki, Toto Haryanto ditugaskan untuk meracik senjata. Suprayitno ditugaskan menjadi perantara senjata. Sodikin dan Muhammad Rifai ditugaskan untuk menjadi kurir senjata. Dan terakhir ada Arba'in yang ditugaskan oleh Nur untuk melatih Diki menggunakan senjata tersebut. Diketahui sebelum melakukan aksinya ini, Diki sempat dilatih oleh Arba'in untuk belajar menembak dari jarak dekat. Dan pistol yang mereka gunakan yakni pistol ilegal yang tidak terdaftar di catatan kepolisian. Nah, akhirnya setelah dirasa cukup siap, Diki pun langsung merencanakan penembakan tersebut. Kejadian mengerikan ini terjadi pada tanggal 13 Agustus 2020 lalu, kurang lebih jam 12 siang. Di saat waktu istirahat, seperti biasa Sugianto kemudian pulang ke rumah untuk makan siang. Namun baru saja beberapa meter dia keluar dari kantornya, tiba-tiba saja dari belakang dia pun langsung didor sebanyak 4 kali oleh Diki selaku eksekutor dan Syahrul selaku joki motor. 3 tembakan berhasil mengenai tubuhnya, sedangkan 1 peluru lagi meleset dan tidak mengenai tubuhnya. Penembakan itu pun berlangsung sangat cepat, sampai-sampai beberapa saksi yang melihat kejadian ini pun tidak bisa menolong Sugianto. Ketiga peluru itu langsung menembus bagian belakang punggung Sugianto. Dan akhirnya, dikarenakan kehabisan darah, Sugianto pun meninggal di tempat. Beberapa warga yang melihat kejadian ini lalu bergegas melaporkannya kepada polisi. Sedangkan tubuh Sugianto segera dilarikan ke rumah sakit. Namun sayang, dikarenakan kehabisan banyak sekali darah, nyawa Sugianto pun kala itu tidak bisa diselamatkan lagi. Setelah polisi sampai di lokasi, di sana mereka menemukan ada sebanyak 4 selongsong peluru ilegal yang diduga kuat digunakan oleh pelaku untuk melakukan pembunuhan ini. Dan untuk menangkap pelaku penembakan tersebut, penyelidikan awal dilakukan oleh polisi dengan cara mengecek beberapa rekaman CCTV di depan kantor Sugianto. Dan dari bukti kuat CCTV itulah, polisi pun berhasil menetapkan Diki dan juga Syahrul sebagai dalang di balik penembakan ini. Penangkapan tidak perlu memakan waktu lama. Pada tanggal 20 Agustus 2020, polisi pun berhasil menangkap 8 pelaku penembakan di saat mereka ini bersembunyi di daerah Lampung. Kemudian 1 orang berhasil ditangkap di daerah Cibubur dan 2 pelaku lagi berhasil ditangkap di daerah Surabaya. Nah, dari penangkapan ini ada beberapa tersangka yang ditindak tegas dengan cara ditembak bagian kakinya karena akan melakukan perlawanan saat hendak ditangkap. Dan teman-teman, dari tangan para tersangka, polisi pun menyita 1 pucuk senjata api ilegal, beberapa senjata angin untuk berburu, senjata tajam, hingga kendaraan serta barang bukti lainnya. Lalu saat di kantor polisi, akhirnya mereka ini semua mengaku bahwa benar mereka lah yang telah melakukan pembunuhan tersebut. Namun, otak di balik mereka semua yaitu Nur Lutfiah selaku anak buah dari Sugianto sendiri. Nur mengaku kepada polisi bahwa dirinya ini telah lama sakit hati karena selalu dimarahi, bahkan sempat dilecehkan oleh Sugianto. Dan alasan kedua, Nur pun takut
bila Sugianto ini akan melaporkannya kepada polisi karena ketahuan menggelapkan dana perusahaan. Kapolda Metro Jaya pun mengatakan tersangka pembunuhan di Kelapa Gading ini akan diancam dengan hukuman mati, dan pasal yang disangkakan adalah pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling lama penjara selama 20 tahun. Oke teman-teman, demikianlah kasus kali ini. Karena sakit hati, seorang karyawan dengan tega merencanakan pembunuhan kepada bosnya sendiri, tempat di mana ia mendapatkan rezeki. Bagaimana nih menurut kalian dengan kasus kali ini? Silakan sampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Ingat untuk selalu hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!